Selebritis ID. Selebritis ID. Seimbang gitu kan. Dan untuk mengatur Beyonce, keseimbangan kita di dalam laut, terus kita di depan kita ada hiu segede gitu, itu kan lumayan tantangan juga ya. Nah terus kan buka bautnya tuh kayak gini terus kan tangan aku, jadi tuh bener-bener tangan aku tuh kayak hampir perang gitu. Pas ngebuka bautnya nggak kebuka-buka, dan bautnya itu ada 3 kan, jadi satu bautnya itu kayak keras banget, itu harus 3 kali. Yang ada dalam hati aku gini, sumpah ya, aku ngebuka baut meja aja ngos-ngosan, sekarang harus ngebuka baut satelit hiu paus. Itu dalam hati aku ketawa-ketawa sendiri. Ini sumpah kalau papa aku lihat, jadi aku tuh nggak izin ke papa mama kalau aku tuh bakalan pasang satelit hiu paus, karena takutnya mereka panik kan. Pasang satelit ke hiu paus gimana caranya gitu. Jadi aku tuh nggak izin sama mereka, aku tuh bener-bener kayak aku kerja terus membawa, tapi mereka nggak tahu aku tuh ngapain. Nah itu dalam hati aku pas buka baut, ini kualat kali ya nggak izin sama orang tua, ini keras banget gitu. Terus kayak ini kalau papa aku tahu, ini pasti dia kayak entah ketawa entah marah gitu. Terus akhirnya kayak ya udah dengan tenaga sekuat tenaga akhirnya kebuka tuh ya bautnya kan. Aku kasih lihat juga footage pas aku membuka baut kan ya. Terus pas masangnya juga lumayan agak susah karena si satelitnya itu kan kayak ada pipa untuk dia dimasukin ke dalam lubang siripnya kan. Nah pipanya itu harus benar-benar pas panjangnya karena dia akan ditutup sama baut. Jadi untuk ngepasin pipanya itu berkali-kali, jadi proses itu lama, nggak sebentar di video gitu ya. Jadi kayak pas dimasukin pipanya diukur setebal apa siripnya, terus digunting. Nanti terus tiba-tiba belum pas, dilepas lagi, digunting lagi. Jadi benar-benar semuanya itu harus precise gitu ukurannya, terus ketebalan pipa untuk kita tutup pakai baut. Jadi lumayan panik juga. Terus kan si hiu pausnya nggak diem terus ya. Ada tuh footage di Instagram aku yang hiunya ngibas si sirip itu, aku akhirnya ke bawah ke rombongan tim ngikutin si siripnya gitu. Terus aku harus naik di atas dia, udah kayak naik kuda-kudaan tapi ini naik hiu paus gitu. Jadi kayaknya aku, ya ampun, nafas harus irit ya, karena jangan sampai dalam proses itu nafas aku udah oksigen aku udah habis. Karena untuk ganti oksigen PR lagi kan, kayak ganti lagi, naik lagi ganti oksigen. Jadi nafasnya harus tenang gitu, dan alhamdulillah berhasil. Tapi bisa dikatakan kayak palingan pasti ada. Tiba-tiba ada tamu kalau misalkan terjadi hal-hal kayak gitu, akhirnya jadi mentalnya udah siap nih. Udah siap, jadi kayak udah dikasih tahu nih kalau misalnya hiu pausnya tiba-tiba nggak tenang, dia berontak, harus hati-hati karena hiu paus itu di kulitnya itu punya bakteri yang mungkin bisa membuat kulit kita itu gatal. Jadi kayak gimana mitigasinya ya, makanya aku tuh pakai tangan panjang, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki supaya aman kan gitu. Terus kalau misalnya hiu pausnya gerak-gerak, terus misalnya kita kelibet sama jaringnya, nah itu gimana supaya kita nggak panik, karena ada kejadian yang kayak gitu, misalnya gerak-gerak terus akhirnya kita kayak kelilit sama jaringnya, itu kayak gimana. Jadi posisi kita untuk pasang satelitnya aja tuh harus benar, karena kalau enggak nanti kalau misalnya kita jatuh atau nggak seimbang terus kita ke bawah gitu, ke bawah badan dia kan susah untuk keluarnya lagi gitu. Jadi ya udah siap mental dan segala skenario di kepala tuh udah dibikin gitu. Artinya memang sekarang sudah dipantau, udah bisa dipantau. Udah bisa dipantau si Prilly ini di Teluk Saleh, dia kemana aja benangnya, sedalam apa, ya jadi bisa kelihatan nanti pergerakannya, terus kita bisa menentukan kawasan konservasi hiu paus di Teluk Saleh itu dari mana ke mana aja gitu. Project masang satelit hiu paus juga pertama kali di dunia dan di Indonesia. Jadi benar-benar kayak sesuatu yang aku cinta, akunya juga suka sama spesies hiu paus. Terus tiba-tiba bisa pasang satelit sendiri, bisa melindungi mereka karena kan mereka tuh udah populasinya tuh menurun 50% ya. Jadi ini tuh kayak project aku menolong hiu paus ini untuk bisa recovery populasinya gitu. Terus di bulan ulang tahun aku juga, namanya Prilly juga ya, kita anggap aja si hiu paus ini Libra juga lahirnya di bulan Oktober juga. Jadi ya benar-benar happy banget sih pengalaman yang luar biasa ini, dan makin semangat ya untuk kerja di lingkungan gitu. Kenapa film itu lahir? Jadi proses bikin filmnya tuh unik banget ya, karena kita nemuin lagunya dulu baru ceritanya. Dimulai dari aku yang kalau galau itu dengerinnya lagu Runtuhnya Baby Putri. Karena kan coba deh dengerin liriknya itu kan kayak nyambung banget sama pekerjaan
pekerjaan aku gitu, yang dimana aku public figure di depan orang tuh harus selalu ceria, harus selalu on, dimintain foto kapanpun harus oke. Tapi kan mungkin aku lagi capek, atau sebenarnya pekerjaan aku lagi berat-beratnya banget, atau di kehidupan personal aku mungkin aku lagi ada masalah nih, tapi aku harus kerja, kan nggak bisa dong kita kelihatan sedih gitu. Nah, lirik di Feby Putri tuh kayak aku ngerasa aku banget gitu, kayak boleh gak sih sekali aja aku nangis gitu, boleh gak sih gak usah jadi kuat terus, gak jadi public figure yang positif terus. Kadang kita juga pengen loh nggak jadi positif setiap hari, juga capek gitu. Kadang karena di kenyataannya kita nggak setiap hari positif gitu. Gara-gara aku sering dengerin lagu itu, akhirnya penggalan si bolehkah sekali saja aku menangis tuh aku ngerasa ini tuh kalimat yang menurut aku bisa mewakili banyak perasaan, dan dibikinlah cerita film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Sebenarnya isunya udah pasti beda ya sama kehidupan nyata ya. Itu kan emang isu yang diangkat tuh isu yang dekat sama publik, tapi nggak sama aku. Cuma secara keseluruhan, dimana seorang anak itu harus selalu kuat. Apalagi aku anak pertama perempuan ya. Didikan itu beda banget deh. Didikan anak pertama perempuan tuh kayak banyak di sosial media itu dibilangnya didikan kayak didikan militer ya. Tapi itu bener adanya gitu. Kita dimanja sama orang tua, tapi ada saat-saat dimana tuh kita harus disiplin banget gitu. Dan kayak aku tuh dididik nggak boleh cengeng, harus mandiri, nggak boleh bergantung sama orang tua, harus bisa menjadi contoh buat adik, harus bisa mengalah gitu-gitu kan. Nah, isu itu tuh ada di film ini, walaupun karakter aku tuh ceritain anak kedua, tapi dia anak kedua yang di yang menjadi tumpuan harapan orang tuanya gitu, karena kakaknya udah pergi dan segala macam gitu. Jadi dia harus benar-benar ada buat orang tuanya, kuat buat orang tuanya, terus juga kerja buat ngebantu orang tuanya. Nah, aku rasa ini tuh bisa relate sama generasi sekarang gitu ya, yang dimana mereka generasi sandwich gitu, misalnya harus biayain orang tua, biayain ada-adanya juga, atau kayak anak pertama yang harus kuat buat adik-adiknya, ngebiayain adik-adiknya, atau bahkan adik yang harus ngebantu kakaknya, tapi dia juga sebenarnya kan masih muda gitu, masih harusnya bisa main, bisa senang-senang gitu. Dan alhamdulillahnya pas kemarin promo terus kita ngadain sosial eksperimen itu, yang aku membuka diri aku di depan papa aku, komen-komennya tuh curhatan netizen semua, dan aku senang akhirnya film aku bisa mewakili banyak orang gitu. Turn up, let's go.